Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Diska Pratama, 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan materi bab 10 tentang menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah dasar dari pengetahuan Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalidan hadis tersebut. Hadis berfungsi memperjelas pesan-pesan Al-Quran secara lebih lengkap dan juga dalam mencapai tujuan penciptaan manusia dan menjabarkan hukum-hukum dan ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. A. Bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini, hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Contoh fungsi ini seperti sebuah hadis yang menjelaskan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya, B. Bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Misalnya, Allah memerintahkan orang beriman untuk melaksanakan salat. Hal ini diperjelas dengan hadis sebagaimana yang telah Rasulullah lakukan. C. Bayan at-tashri. Hadis sebagai bayan at-tashri ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Bayan at-tashri memiliki maksud untuk mewujudkan hukum atau aturan yang tidak dapat dalam Al-Quran secara eksplisit. D. Bayan an-nasah. Secara etimologi, an-nasah memiliki banyak arti. Di antaranya at-taghyir atau mengubah, al-ibtal atau membatalkan, at-tahwil atau memindahkan, atau izalah atau menghilangkan. 2. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok dan hadis sebagai sumber kedua mengisyaratkan pelaksanaan dari keyakinan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam 2 kalimat syahadat. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Hadis tidak boleh diabaikan perannya dalam ajaran Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.